sabar kepada Supriyadi. Terupas tadi kepada Amarzuki. Cukup baik kerjasama 1-2 dari para pemain Persita dari Jakarta Utara. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Munadi. Ya, kita melihat pertunjukan permainan kilat yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara di pertandingan di mana Persitara memiliki seorang Prince Kabir Belo. Ya, Tantan terbaca tadi dia maksudnya melakukan sebuah variasi dalam tendangan bebas. Kembali yang mengambil inisiatif penyerangan. Persitara Jakarta Utara dan Nova Arianto. Bola kali ini kepada Gilang Aga Kusuma. Ya, kembali lagi kita lihat duel antara Oktomaniani dan juga Gilang Angga Kusuma, dua pemain yang sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki kemampuan dalam penetrasi ke daerah lawan. Ya, memang jelas ini merupakan sebuah pelan. Ya, Selalu memainkan tempo kali ini para pemain Persita dari Jakarta Utara yang tampaknya memang terpancing dengan gaya permainan Persib Bandung, dan ini sangat merugikan bagi Persita dari Jakarta Utara yang memiliki kecepatan melalui Tantan dan juga Oktomaniani apabila mereka tetap bermain dengan tempo lambat. Ya, saya kira memang harus lebih agresif dan harus lebih berani Persitara memainkan pertandingan ini. Kembali kita lihat bagaimana. Kita lihat sebuah penalti diberikan oleh Joni Parera, wasit pimpin jalan pertandingan, dan seperti kita bicarakan, inilah yang dibutuhkan oleh Persita dari Jakarta Utara, penetrasi melalui kecepatan Tantan atau juga Oktomaniani. betul, kita tahu bahwa Tantan dan juga Okto merupakan pemain yang sangat ulet. Kita melihat bagaimana Tantan tadi melakukan akselerasi dari lini tengah dan sedikit gangguan. Tadi kita tidak menunjukkan sebuah sikap yang menyerah, meskipun mereka sudah tertinggal di menit-menit awal. Masih terus mencoba mempenetrasi dan mereka berhasil. Dan tentunya gol ini memberikan semangat bagi mereka untuk mencoba mengungguli Persib Bandung. Pelanggaran dilakukan oleh Lady Uto. Tim Persib. Sudah patah kembali kali ini. Tantan. Ya, Pelanggaran pemain yang satu ini kita melihat sangat berani melakukan akselerasi individu ke daerah pertahanan Persib Bandung. Kita melihat jelas di sini bagaimana Tantan diapit oleh Haryono dan mengandalkan kecepatan seorang Tantan dan juga Oktomaniani, di mana akselerasi kedua pemain ini kerap memecah konsentrasi lini belakang Persib Bandung. Agak sedikit kesulitan karena tidak ada penyuplai bola sekaliber Hilton Morera dan juga Eka Ramdhani di sore hari ini. Ya, Haryono kita melihat menjadi pemain yang sangat sentral. Ya, cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono kepada Kim Jong-yun. Inilah yang seharusnya bisa menjadi senjata buat Persib Bandung, di mana biasanya mereka melakukan passing antar lini dengan begitu lekas untuk menerkam jantung pertahanan lawan. Namun kita melihat tidak berjalan di pertandingan kali ini. Dansyah tampaknya masih meringis kesakitan. Sebuah tackling yang terlambat yang dilakukan oleh itu, kita lihat berusaha melewati Tujuh Hadi. Supriyadi kali ini sebuah counter attack. Impresif kita melihat seorang Erlangga Sucipto yang akhirnya dilanggar oleh Supriyadi. Kita melihat bagaimana Erlangga determinan setelah kehilangan bola dan mencoba kembali meraihnya, dan akhirnya dilanggar kali ketiga berturut-turut. Ia justru terperangkap dalam posisi offside. Namun
sebuah perangkap offside yang bisa jadi menjadi sebuah bumerang bagi Persitara, mengingat kualitas Gonzales yang cukup cerdik dalam membaca perangkap-perangkap offside. Ya, situasi yang cukup. Maksudnya kepada Amarzuki. Ada Wildan Syah tadi. Ya, sudah berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Christian Gonzales mencetak 15 gol sejauh ini bagi Persib Bandung dan sudah 160. Bagaimana Amarzuki, kita lihat bagaimana Wildan Syah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang dan meminta bola. Masih Haryono. Christian Gonzales kali ini, masih Christian Gonzales. Apakah sudah berada posisi offside? Ternyata AW2 atau AW1 telah melihat offside Christian Gonzales. Ya. Permainan yang sangat impresif yang ditunjukkan Erlangga, di mana ia juga bermain sedikit melebar ke posisi sayap kanan. Ya. Kembali Christian Gonzales berada dalam posisi offside, dilakukan oleh Munadi. Oh. Kita lihat bagaimana duel dari dua generasi, Suita Patah dan juga Haryono. Ya, kita melihat ya bahwa Haryono di sini memang memiliki karakter petarung yang sangat kental, dan Suita Patah juga kita tahu merupakan pemain yang cukup stabil permainan di lini tengah, dan kita melihat dengan jelas bagaimana Haryono cukup terganggu. Kiki Hadi, Deddy Mulyadi kali ini. Kim Jong Kyung. Pelanggaran dari Kim Jong Kyung. Ya, kita melihat kerap kali pelanggaran demi pelanggaran terjadi di lini tengah. Memang kedua tim ini memiliki pemain-pemain yang cukup agresif, dan kita melihat bagaimana Nova Arianto yang justru bertabrakan dengan Kim. Cukup keras, kita melihat benturan yang terjadi. Kembali dalam posisi offside Christian Gonzales. Kemudian juga Satoshi akan sedikit bergeser ke tengah. Ya, kita melihat bagaimana aksi seorang Tantan kembali menyulitkan ini belakang Persib, dan kali ini Christian Rene Martinez, dan tampak jelas bagaimana para pemain Persitara justru bermain cukup berani. Kita melihat berani konfrontir. Ya, luar biasa memang pemain yang satu ini, Tantan. Kita melihat bagaimana Tantan tidak lelah terus berkreasi dan juga memaksa para pemain Persib untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Iya, memang cukup merepotkan pergerakan-pergerakan yang di... Kita lihat aksi dari seorang Budi Darsono. Ya, Budi juga menjadi salah satu senjata bagi Persib Bandung. Kembali Wildan Syah. Pada Satoshi Otomo, dibayang-bayangi oleh Lady Utomo. Kembali Atep. Ya. Side pelanggaran pelanggaran dulu dilakukan oleh Tantan ya. Iya, terhadap Atep. Ya.
Kita melihat jelas bagaimana Tantan cukup terlambat tadi kita melihat menerjang untuk mencetak gol dan juga menerjang pertahanan Persitara. Dan dengan masuknya Atep kita melihat dan juga Budi cukup aktif para pemain Persib. Iya, ini lihat cukup baik kita lihat pergerakan dari Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Kita belum lihat keputusan apa yang akan diambil oleh wasit Johnny Parera dan ternyata adalah sebuah kartu kuning bagi seorang Christian Gonzalez yang dianggap melakukan sebuah aksi diving. Ya, menarik kita melihat yang pertama kecerdikan seorang Christian Gonzalez untuk mematahkan perangkap offside para pemain Persitara Jakarta Utara. Dan kita melihat di sini bagaimana Christian begitu cerdik dan cerdas melewati perangkap offside dan pada saat berhadapan dengan Wawan kita melihat memang tampak ada sebuah terjangan yang dilakukan oleh Wawan Dermawan kepada seorang Christian Gonzalez. Tapi masih berada di luar atau di sisi tiang gawang. Apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono? Kita lihat. Iya, kartu merah untuk Budi Sudarsono. Ya, saya kira sangat tepat. Jadi kita lihat bagaimana dia sempat memukul wajah dari pemain Persitara, walaupun mungkin dia berkira bahwa tidak sengaja. Ya, kita lihat bagaimana Budi Sudarsono yang masuk di babak kedua ini harus menerima kartu merah. Dan tayangan lambat kita lihat perebutan bola dengan Lady Utomo. Ya, jelas sekali memang apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono. Sebuah tindakan yang menurut saya justru merugikan dan sangat merugikan kubu Persib. Ya, kita lihat seperti layaknya seorang petinju melepaskan uppercut ke wajah Lady Utomo. Ya, sangat jelas memang terlihat bagaimana. Apakah di 20 menit terakhir ini Persib dengan hanya mengandalkan 10 pemain akan mampu mengatasi Persitara yang masih lengkap dengan 11 pemain mereka? Sebaliknya, apakah Persitara yang tampil dengan full 11 pemain? Ya, dua pemain muda Amarzuki dan Diga Haryono yang sama-sama bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, kita melihat sebuah duel antara kedua pemain yang cukup agresif. Dan kita melihat memang ini adalah tipikal permainan Haryono, namun Haryono umpan kali ini kepada Maman Abdurrahman. Dan kita lihat tampak ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu dari seorang Christian Gonzalez. Iya, memang ini adalah daerah kekuasaan dari seorang penjaga gawang. Kita lihat begitu Wawan apakah ini akan terus berlanjut? Ya, instruksi dari Suwindi Harja untuk mengharapkan para pemain dari Persitara Jakarta Utara melakukan pressing. Ini Mulyadi. ya, Haryono memang menjadi pemain yang sangat aktif berduel di lini tengah. Dan kali ini kita melihat bagaimana ia berduel dengan seorang Oktomaniani yang tampaknya juga ada